Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Chess Champion Tour seri ke-7 Asian Rapid sudah memasuki babak semifinal. Magnus Carlsen versus Levon Aronian, Ding Liren versus Vladislav Artiev. Dan berikut ini kawan hasil-hasil game mereka tadi malam di matchday pertama babak semifinal ini. Sementara di matchday pertama babak semifinal ini kawan, Magnus Carlsen unggul atas Levon Aronian. Setelah bermain 4 game tadi malam, Magnus memenangkan 2 game, 1 kali kalah dan 1 kali remis. Begitu juga dengan Ding Liren tadi malam juga berhasil unggul atas Vladislav Artiev dengan memetik 1 kali remis, 2 kali kemenangan. Dan untuk pagi ini kita akan ulas gamenya Magnus Carlsen versus Levon di game keempat mereka tadi malam. Kita langsung ke atas papan. Di sini Magnus Carlsen pegang putih mengawali permainan dengan pion D4, dibalas dengan kuda F6, gajah F4 sepertinya akan bermain ke bentuk London System, pion D5, pion E3, dan gajah hitam G4 menyerang menteri. Diblokade oleh pion F3. Pada poin ini kawan, bentuk bangunan sudah tidak seperti pada permainan London System pada umumnya, di mana ciri khas London System selain ada gajah putih di peta F4, juga seharusnya ada kuda di peta F3 yang menjadi ciri khas London System di 4 langkah pertamanya. Tapi diagram yang nampak sekarang sudah berbeda kawan. Permainan berlanjut, Levon menarik mundur kembali gajahnya ke peta D7. Pion G4 lanjut Carlsen. Pion C5 balas Levon, ingin menantang pion pusat putih, tantangan ditolak. Carlsen membackup-nya atau memperkuat dengan pion C3. Sampai langkah ke-6 ini ada satu game di database tahun 2016 antara Gata Kamsky versus Ernesto Inarkiev yang berakhir remis, di mana hitam melanjutkan dengan langkah kuda ke peta C6 ini. Tapi di sini Levon memilih langkah menteri ke peta B6 menyerang pion B2. Dihadang oleh menteri putih di B3, Magnus menantang pertukaran menteri di awal-awal permainan ini. Sementara tantangan ditunda, Levon memainkan pion E6. Begitu juga Carlsen menunda pertukaran memilih langkah kuda D2. Pion C4 mengancam menteri dan akhirnya Carlsen mengurungkan niatnya untuk bertukar menteri, menarik mundur menterinya ke peta C2. Gajah hitam D6 lanjut Levon menantang pertukaran, tantangan diterima, gajah pukul gajah D6. Dipukul balik oleh menteri, sekarang pion E4. Lanjut Carlsen menantang pion pusat hitam. Tantangan ditolak. Apabila tantangan diterima kawan, akan jadi seperti ini. Permainan masih cukup seimbang pada poin ini kawan. Tapi Levon tidak menerima tantangan ini. Dia memilih memainkan menterinya ke C7 menghindari garbuan dari pion putih nanti. Carlsen mendorong pion mengancam kuda. Kuda mundur kembali ke G8. Kuda putih E2 dan kuda hitam C6 lanjut Levon, sekarang pion F4. Pion H5 balas Levon menantang pion putih. Tantangan diterima, pion G pukul pion H5 dipukul balik oleh beteng hitam dan Carlsen menggeser betengnya ke G1. Meninggalkan pion di H2 ini untuk dipukul beteng hitam, tapi Carlsen juga mengincar pion di peta G7 ini dan juga nanti akan mengincar kuda. Pada poin ini, kedua pemain juga nanti mempunyai opsi untuk bisa melakukan rokade panjang. Tantangan untuk pukul pion H2 ini ditolak oleh Levon. Dia memilih menggeser rajanya ke F8, membackup pion G7-nya, dan Carlsen juga membackup pion H2-nya dengan kuda F3. Kuda hitam ke E7, kuda putih G3 menyerang beteng, beteng mundur ke H6, dan menteri putih ke D2 lanjut Carlsen. Sekarang pion B5 balas Levon, memulai inisiatifnya bermain di sayap menteri untuk mendobrak pertahanan putih. Persiapan pion B5 ini adalah untuk mempersiapkan serangan apabila putih atau Carlsen tetap melakukan rokade panjang. Jadi di langkah-langkah berikutnya, Levon akan mempersiapkan serangan pada pion di sayap menteri ini. Tapi Carlsen menunda untuk permainan rokade panjang. Dia membalas dengan pion A3 untuk membendung langkah pion maju ke peta B4 ini kawan. Levon terus memainkan pion-pionnya di sayap menteri dengan pion A5. Pion H4 balas Carlsen, pion F5,
menjaga permainan tetap tertutup di sayap raja. Pada poin ini kawan, putih bisa saja memukul pion hitam ini menggunakan end passen, tapi setelah dipukul balik oleh pion hitam hitam ini akan semakin solid. Dan Carlsen atau putih mempunyai dua pion yang terpisah. Mungkin karena inilah Carlsen tidak memukulnya menggunakan end passen. Dia melanjutkan dengan langkah gajah ke E2. Levon Aronian melanjutkan langkah kuda ke D8, berniat bermanuver ke peta F7 nanti untuk membantu pertahanan rajanya. Carlsen membalas dengan langkah raja ke F2. Mengkoneksikan kedua betengnya dan memberikan jalan beteng di lajur A ini untuk bergeser ke sayap raja nanti. Pion A4 balas Levon Aronian. Sekarang dengan memainkan pion A4 ini, permainan di sayap menteri benar-benar tertutup. Dimanfaatkan Carlsen mengangkat betengnya ke G2 untuk menumpuk betengnya di lajur G nanti. Kuda ke F7 balas Levon. Beteng bergeser ke G1. Beteng hitam turun ke H8, mengosongkan peta bagi pergerakan kudanya nanti di peta H6, pion H5, kuda hitam H6, dan kuda putih ke G5. Sekarang permainan benar-benar tertutup kawan. Kira-kira bagaimanakah cara kedua pemain untuk membongkar barikade pion yang sangat tertutup ini? Permainan berlanjut oleh Levon menggeser betengnya naik ke A6, kuda putih F1, gajah hitam E8, kuda putih lompat kembali ke E3, dan kuda hitam lompat ke G8. Dan di sini Carlsen menempatkan gajahnya ke F3, memberikan pressure bagi pion D5. Juga dua pion ini juga mendapatkan tekanan dari perwira putih kawan, yaitu pion E6 ditekan oleh kuda, pion D5 ditekan oleh kedua perwira putih ini. Akankah nanti Carlsen membuat langkah gebrakan untuk membongkar struktur pion seperti ini? Kita lihat saja langkah-langkah berikutnya seperti apa. Levon di sini menggeser menterinya ke E7, memberikan backup lebih bagi pionnya. Raja putih ke E1 dan gajah hitam F7. Raja bergeser ke D1. Carlsen ingin menempatkan rajanya di peta yang lebih tertutup di sayap menteri kawan, karena di sayap menteri ini sudah sangat tertutup. Sulit bagi hitam untuk membongkar pertahanan atau rantai pion di sayap menteri. Beteng hitam turun ke A7, raja putih bergeser ke C1, dan beteng hitam bergeser ke D7, memberikan backup bagi pion D5-nya. Dan terlihat kawan di sayap menteri di peta pusat maupun di sayap raja permainan benar-benar tertutup. Jika para pemain tidak mempunyai inisiatif untuk membongkar rantai pion yang ada di peta pusat ini kawan, kemungkinan permainan akan berakhir remis. Tapi di posisi ini Carlsen mempunyai inisiatif untuk membongkar rantai pion hitam dengan melakukan pengorbanan kuda pukul pion D5, dan pengorbanan diterima dengan beteng pukul kuda. Jika memukulnya menggunakan pion kawan, maka selanjutnya pion E6 lanjut putih menggarpu gajah serta beteng. Jika dipukul oleh gajah hitam, selanjutnya beteng akan digeser ke E1 mengepin gajah. Jika gajah di backup dengan beteng di D6, putih bisa menggeser betengnya ke E1 atau memainkan menterinya ke E1. Ambil contoh, menteri ke E1, maka putih akan mendapatkan perwiranya kembali. Oleh karena itu, Levon memukulnya menggunakan beteng. Dan Carlsen melanjutkan serangan berikutnya dengan langkah kuda pukul gajah F7. Dipukul balik oleh kuda hitam, sekarang gajah pukul beteng, dipukul balik oleh pion. Sekarang beteng putih pukul pion G7, lanjut Carlsen. Dengan melakukan pengorbanan tadi kawan, sementara Carlsen mendapatkan kompensasi 2 pion dan mempunyai 2 pion bebas. Dan tentu mendapatkan tempo menekan hitam. Permainan berlanjut, Levon memainkan kuda G ke H6. Carlsen menggeser menterinya ke G2. Kuda hitam ke G4 memblokade koneksi antara menteri serta beteng. Dan tentu saja di langkah berikutnya, raja hitam bersiap pukul beteng putih ini, memaksa beteng pukul kuda. Walaupun tadi Carlsen menempatkan betengnya di peta G6, bila hitam melanjutkan pukul pion di peta H5 ini kawan, putih bisa melanjutkan pukul pion di D5. Variasi ini sama saja akan memberikan keuntungan bagi putih, tapi Carlsen tadi lebih memilih untuk menggasak kuda yang ada di peta G4,
dipukul oleh pion dan dipukul balik oleh Menteri Putih. Sekarang Carlsen unggul 3 pion, tapi dia kalah 1 perwira di sini. Permainan berlanjut, Raja Hitam bergeser ke E8 menghindari serangan Menteri di petak G7. Pion F5 lanjut Carlsen, dan di sini Levon Aronian membuat langkah pengorbanan yang terlambat dengan langkah kuda pukul pion E5. Dipukul balik oleh pion D, dipukul balik oleh Menteri Putih. Putih masih unggul 1 pion dan mempunyai 2 pion bebas. Dan seperti yang kalian ketahui, Magnus Carlsen sangat jago untuk mengawal pion-pion bebasnya hingga promosi menteri. Kita lihat saja apa yang terjadi nanti. Di sini Magnus Carlsen melanjutkan dengan pion F6. Menteri Hitam ke E3 skak lanjut Levon. Raja bergeser ke B1 dan Menteri ke E4 skak menawarkan pertukaran menteri. Tawaran diterima, Menteri pukul Menteri dipukul balik oleh pion D. Hitam mempunyai 1 pion bebas. Dan Carlsen menggeser betengnya ke H1 mengawal pion di lajur hanya. Raja Hitam bergerak ke F7, pion H6, Raja pukul pion F6, dan sekarang jumlah pion sudah seimbang kawan, sama-sama mempunyai pion bebas. Tapi pion putih tinggal 2 langkah lagi untuk bisa promosi. Permainan berlanjut, Raja Putih bergeser ke C1, ingin mengawal pion hitam di lajur E ini. Beteng hitam digeser ke D8, membatasi ruang gerak Raja agar tidak bisa melintas ke petak pusat. Beteng putih ke D1 menantang pertukaran, tantangan tentu ditolak. Beteng hitam naik ke D3. Levon menginginkan pertukaran di petak D3. Tentu saja kawan, ini akan merugikan bagi putih bila beteng putih tetap pukul beteng hitam ini. Hitam akan mempunyai 2 pion bebas yang saling terkoneksi dan sudah tidak bisa lagi dihentikan oleh Raja Putih nanti. Beteng putih bergeser ke H1, beteng hitam turun kembali ke D8, pion H7 dan Raja ke G7. Beteng putih naik ke H5 mengincar pion di sayap menteri, dan Levon menggeser betengnya ke E8. Mengawal pionnya juga agar bisa promosi. Raja Putih bergerak ke D2, pion E3 skak, Raja ke E2, dan Raja Hitam bergerak ke H8 memblokade pion putih untuk bisa promosi agar betengnya nanti juga bisa aktif untuk mengawal pion-pion yang lain. Dan di sini Carlsen melepaskan pionnya di lajur H kawan, memilih pukul pion hitam di B5. Raja Hitam pukul pion H7, beteng B4 lanjut Carlsen. Raja Hitam G6, Carlsen pukul pion C4, beteng hitam digeser ke A8. Sekarang Carlsen unggul 1 pion dan di langkah berikutnya akan unggul 2 pion lagi setelah Raja pukul pion E3 ini. Raja Hitam ke F5, Raja Putih D3, Raja Hitam E5, beteng putih B4, dan Raja Hitam bergeser ke D5, pion C4 skak, Raja bergeser ke C6 dan Raja Putih ke C3. Beteng hitam naik ke A5, beteng putih naik ke B5 menantang pertukaran, dan apabila tantangan diterima kawan akan merugikan hitam nantinya. Di sini nantinya hitam akan kehilangan pion hitamnya, dan tentu saja dengan 2 pion yang saling terkoneksi seperti ini tidak mungkin permainan akan berakhir miss. Oleh karena itu, tantangan pertukaran beteng ditolak Levon. Dia menggeser betengnya turun ke A7. Raja Putih bergerak ke B4, beteng turun ke A8, dan beteng ke A5 menantang pertukaran. Tantangan ditolak. Beteng bergerak ke B8 skak. Setelah Carlsen menggeser rajanya ke peta C3, Levon Aronian pun menyerah. Karena di langkah berikutnya, pion ini pastinya akan tewas dan putih akan mempunyai 3 pion yang siap menjadi presiden berikutnya. Tidak mungkin lagi kawan, hitam berharap remis, apalagi berharap menang. Itulah kawan permainan antara Magnus Carlsen versus Levon Aronian di game keempat mereka. Sekali lagi, pada match di pertama babak semifinal ini, Magnus Carlsen unggul atas Levon Aronian dan Ding Liren unggul atas Vladislav Artemiev. Tapi kedua pemain masih mempunyai kesempatan untuk membalikkan keadaan di match day kedua nanti malam, sehingga memaksa permainan ke tiebreaks ataupun sampai ke Armageddon.
Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.